Kiai Haji Uli Duga Arwani dan Kiai Haji Uli Albert Arwani selaku pengasuh pondok pesantren Yanbu'ul Quran, seluruh jajaran direksi Yanbu'ul Quran Satu Pati, kepala pondok dan kepala SMP kita Yanbu'ul Quran Satu Pati juga yang saya hormati, tidak lupa narasumber kita Bapak Dr. Andes HMDDR Toko MM yang sudah hadir bersama kita semua pada pagi hari ini yang saya hormati, kepada Bapak Suparto juga yang saya hormati, dan tidak lupa seluruh peserta diklat calon guru yang saya hormati. Baik, untuk yang pertama kali, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat pada kita semua pada pagi hari ini, dan sholawat serta salam kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua termasuk dalam umat beliau dan mendapatkan syafaat yaumul kiamat nanti. Amin. Kepada seluruh hadirin yang saya hormati, untuk pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memilih saya tentunya untuk memimpin jalannya seminar pada pagi hari ini yang bertemakan atau yang berjudul Teori dan Aplikasi Manajemen Konvensional atau yang disingkat dengan POAJ, yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes HMDDR Toko MM. Nah, untuk akhir-akhir ini trending topik sekarang ini, nah guru itu sebenarnya dituntut untuk menjadi guru yang menginspirasi. Saya pikir kalau untuk menjadi guru enak dan tidak enak itu sangat mudah sekali. Misalnya contoh seperti ini, di sekolah misalnya, di sekolah, karena saya guru sekolah ini Mas, Bapak Ibu ya, di sekolah, anak-anak hari ini materinya apa? Hari ini materinya ini Pak. Baik anak-anak, kalau begitu, kalau pelajarannya ini, kita sekarang harus ngapain? Tidur, ya bisa tidur saja nggak apa-apa. Dan saya kira untuk menjadi guru yang enak dengan seperti itu akan sudah jadi guru yang enak. Tapi untuk era modern sekarang, karena sudah tidak utuh ya seperti itu. Nah, tuntutan negara dan tuntutan yayasan dan tuntutan dari diri kita pribadi harusnya menjadi guru yang menginspirasi. Nah, untuk menjadi guru yang menginspirasi itu tentu tidak mudah. Makanya pada pagi hari ini sudah ada di hadapan kita semua Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Didi Toko untuk sedikit banyaknya nanti akan menjelaskan tentang teori dan aplikasi manajemen konvensional, yaitu POAJ, tentunya untuk menunjang kepada kita semua untuk menjadi guru yang menginspirasi. Baik, saya mohon izin untuk memperkenalkan beliau. Nah, beliau ini masih sangat muda sekali. Nanti saya buktikan kalau beliau ini sangat muda sekali. Tadi beliau berkelakar sama saya. Saya ini usianya sudah 60 tahun. Itu masih muda banget. Ya. Baik, sudah ada di hadapan kita semua Bapak Dr. Andes Haji Didi Toko MM. Lahir pada 10 April 1960, alamat Karangmalang RT 3 RW 4 Gebok Kudus. Nah, ini nomor telepon beliau, barangkali ada yang mau mencatat, 081 228 819 13. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 UNS Surakarta, basicnya adalah SDM. Nah, makanya ini sangat cocok sekali tentang teori dan aplikasi manajemen konvensional, yaitu POAJ. Ini sangat cocok sekali, sehingga beliau ini pasti nanti akan menerangkan secara detail ya tentang teori dan aplikasinya. Nah, untuk pengalaman beliau, tentu beliau ini sangat syarat pengalaman sekali. Yang pertama adalah co-manager Yayasan Arwanya, yang kedua ketua Ikatan Haji Arwanya. Nah, ketiga ini yang menyebutkan beliau selalu muda, yaitu adalah Kakwacat Kudus. Nah, beliau itu sangat menyukai pramuka. Nah, pramuka itu Bapak Ibu, mau pembina, mau kakak senior, selalu dipanggil kakak. Nah,
yang namanya kakak masih muda. Ini terbukti ya bahwa beliau itu selalu muda. Nah, yang selanjutnya adalah Kepala Maharif Kudus, Kepala NU Maharif Kudus. Nah, hobi beliau juga sangat muda sekali. Termasuk saya ini sangat menyukai karena saya masih muda. Hobinya adalah membaca dan adventure. Beliau tadi bercerita, saya suka tuh sama bunga egois karena bunganya abadi, tidak pernah rontok, seperti halnya pengorbanan dan keikhlasan beliau yang tidak pernah rontok. Amin, amin. Tidak perlu panjang lebar, langsung saya persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Didi Hartono untuk memaparkan seminar pada pagi hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita muliakan beliau Romo Kiai Budi Arwani, Romo Kiai Abdul Arwani, Bapak Makiman Ibrahim dari Madimas selaku Direktur 1 di Yanbul Quran Coding School Pati, beliau Bapak Haji Ahmad Suparto SPD, senior yang ada di Pati ini, Pak Sahal yang kami hormati, Pak Imam Sogani, dengan moderator dari guru saya ya, Pak siapa namanya? Pak Imam, semua yang hadir dalam panitia yang kami hormati. Alhamdulillah ya, terima kasih bahwa pagi ini kita bertemu di sini dalam keadaan sihat walafiat, teriring doa, mudah-mudahan pertemuan kita ini barokah. Amin. Dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada semua kita baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah yang kita besok kita pasti akan mendapat syafaatnya sepanjang kita menjadi umatnya. Mohon izin atau saya berdiri aja biar yang belakang ya ada saja bebas berat ya sekitarnya ya oke. Saya lupa adik-adik semuanya atau bapak dan ibu calon guru taklim, pekerjaan guru itu pekerjaan yang paling mulia di dunia. Karena apa? Dokter bisa jadi dokter karena guru, insinyur bisa jadi insinyur karena guru, Pak Kiai bisa jadi kiai ya karena guru, Pak Presiden jadi guru, jadi presiden ya karena guru. Semua itu dari guru. Guru tetap guru sepanjang masa, orang mendongkol guru mata guru. Penjenengan ini sudah predikat guru, dimanapun ada itu disebut guru, Pak Dokter, Pak Ustadz, Bu Ustadzah. Oleh karena itu berbahagia. Pekerjaan ini pekerjaan yang tidak bertujuan menjadi orang kaya raya, tidak, tapi menuju menjadi orang yang barokah hidupnya. Karena apa? Amalnya mengalir terus, ilmunya mengalir terus, rezeki tidak banyak. Kita itu ibarat seperti tanaman yang ada di dalam pot, hidup karena disiram terus, tapi rasa gede kayak beringin sih gitu penuh kebun. Kalau ada itu seorang pengusaha ibarat tanaman di kebun, di sawah, disirami dan siram tambah begitu. Tapi tidak aman karena hidup kita barokah. Adik-adik, bapak dan ibu sekalian, saya akan menyampaikan tentang guru dari aplikasi kontekstual di pondok pesantren. Nah, mengapa Anda memilih guru? Biar semakin mantap. Karena guru menjadi pilihan hidup, jaminan hidup. Orang itu akan bahagia di dunia dan akhirat manakala ada jaminan hidup. Masa depan masih ketok. Masa depan di akhirat masih ketok, tabungannya jenengan di akhirat lebih banyak daripada yang lain. Kalau yang lain tak boleh sidik, tapi guru pinter dibaca, bisa moco dan seterusnya, membuat anak pinter dan seterusnya. Ini adalah guru. Yang kedua, jenengan di masyarakat kajen jadinya, terus apapun yang terjadi jenengan keluar dari rumah,
Pak Ustaz tidak budi tempat jeli, Ustazah tidak budi tempat kan bodi, tetap ganti guru, Pak Guru. Selesai kulit pasar ya orang ngomong ya, nah, tetap guru. Murid kecil ya orang ngomong, nggak sholat dan Pak Guru itulah kalau dia seorang guru. Ya, mantaplah Anda, apalagi guru tahfidz, guru Al-Quran, ini luar biasa, unggul sekali. Al-Quran menjadi pedoman hidup manusia yang paling baik. Agama di dunia banyak, tetapi yang adidu samawi, yang agama wahyu dari Allah adalah hanya Islam. Nah, oleh karena itu ini Al-Quran jadi satu pedoman. Nah, kita akan sangat pas sekali. Baik, menuju ke materi sekarang. Nah, seorang yang sukses manakala orang itu pandai memanage, mengatur. Orang yang bisa mengatur itu orang yang sukses. Nggak saya rasa ngatur, itu sambilnya tak diopo ya, wah bingung, malah digontikan waktu coba uang hilang apa? Iya kan? Tapi kalau semuanya ini saya taruh di bank sana sekian, taruh bank sana sekian, saya tidak ATM. Mau ke Jakarta rasanya mudah, cukup kartu satu. Mau ambil uang 1 juta, ya ATM. Itu bisa menghemat namanya. Ya, saya harus investasikan untuk ini, untuk ini. Ini untuk calon anak saya. Ya, tadi sudah perkenalan belum? Belum? Perlu perkenalan? Perlu ya, oke. Nama saya tadi sudah disebut oleh Pak Imam, Didit Hartopo. Ya, sejak kecil memang nama saya itu, dan bapak saya meninggal usia kecil tidak sematanya artinya apa. Karena saya kecil itu baru masuk SD sudah ditinggal mati oleh bapak sehingga ada kesempatannya. Nah, oleh karena itu ya disyukuri saja. Kira-kira dijeneng. Dan ya, kalau tidak diberi nama terus diundang sampai naik ngomong gareng, bagong, gitu ya. Kita lemu bagong, kita beri gareng, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi nama saya Didi Hartopo, lahir di Kudus 10 April tahun 60. Kalau ini tahun 2020, berarti usia sudah 6, masih muda. Timbang Pitunggo, Timbang Pitunggo dan 6 sudah apa sih? Iya. Oleh karena itu alhamdulillah masih sehat, masih bisa ketemu bapak dan ibu sekalian, adik-adik semua. Kemudian saya berlatar belakang dari pendidikan semua, dari awal itu basic saya memang di pendidikan SD, SMP, SPG, jadi guru, kemudian sarjana muda dulu BA, bahkan BA ya pendidikan, kemudian S1-nya psikologi pendidikan dan bimbingan. Dan besok Kamis insya Allah saya menyampaikan materi psikologi, pastikan basic saya. Kemudian S2-nya saya S2 pertama di Jawa Tengah di Solo, di UMS, karena Semarang waktu itu belum ada. Saya belajar di sana sebelum tahun 2000 ya, tahun 2000 lulus mendapat pendidikan magister. Istilahnya guru SD istri saya masih di penjabat. Kemudian anak saya juga laki-laki semua dari pondok pesantren Sebuiran. Pak, kayak Pak Muhammad ini sudah ini sudah menikah dan sudah punya anak. Ini nggak usah daftar. Anaknya sudah punya cucu saya. Dari mana basicnya? Dia dari Tebuireng, pondoknya di Tebuireng. Sekolahnya di dulu usia, kemudian pondok di Tebuireng, kuliahnya di Sultan. Terus sekarang sudah jadi dokter, menjadi direktur di Ringit Al-Fatah Harmania. Adiknya laki-laki juga, adik saya juga laki-laki, juga dokter, tapi masih di Semarang, belum pulang. Ya, dua saja anak saya. Dulu kan memang anjurannya pegawai negeri harus anak dulu. Nah, anak dulu papat, sing dulu dan papat hobi. Anak hobi apa? Karena dia tunjangan mas, tidak dikasih tunjangan. Kenapa? Itu anak hobi pak. Kalau anak 1, 2 dikasih tunjangan, dikasih beras, dikasih uang di apa namanya dalam gajian ini. Baik, manajemen itu mengatur, dan ini ada konvensional. Manajemen konvensional artinya apa? Betul yang biasa dilakukan. Konvensional itu yang biasa konvensional. Jadi yaitu manajemen yang biasa dilakukan.
atau manajemen yang lazim dilakukan, biasa dilakukan, ini mayoritas menggunakan manajemen konvensional. Kemudian manajemen yang umum juga dilakukan. Ya, next. Nah, manajemen yang akan kita pelajari manajemen apa? Manajemen pendidikan. Ya, jadi Bapak dan Ibu calon-calon guru, Pak Guru, Bu Guru, Ustadz, Ustadzah, ini adalah berkecimpung di pendidikan. Sekolah, madrasah, pondok pesantren itu unggulane kerjanya adalah ngurusi pendidikan. Jadi kamu lepas dari itu tidak bisa. Pendidikan itu begitu didirikan sampai fatal kiamat tidak boleh berhenti. Sibuk terus, ya, sibuk terus. Bapak Imam ini walaupun liburan, bisa sibuk. Ini menghadap rapor dan seterusnya persiapan. Karena guru, ya, guru memang kerjanya begitu. Lain kalau dia itu swasta, mulai hitung duit, berencana bisa tak sandi, gitu ya. Tapi kalau guru itu pendidikan. Iya, bocah sok pinter, bocah nakal jadi orang nakal. Kalau ada sekolah, lembaga, pondok pesantren, ono bocah nakal, ditok nanti kembalikan, itu berarti putus asa. Kalau bahasa Pak Didik, itu harus disembuhkan. Dan saya waktu ngajar di SMA banyak anak-anak yang sukses jadi Kapolres di Sulawesi, pulang-pulang Bapak gara-gara ke rumah saya. Ini kok kemudian gilani pulau putih toko kali pembina OSIS Pak. Karena apa? Melumpati pagar, wah gitu. Ada road, rokok, nakal itu. Wis terasa dekat iklan, rokok SSI, melompat pagar sekolah, makanya SSI. Kenapa? Saya tanya, kamu pengen jadi apa? Jadi polisi Pak. Jadi polisi betul itu. Tapi jadi polisi, saya punya jalan, cara. Ini tinggal kamu pilih yang mana? Wah, insya Allah saya akan pilih jalan itu. Belajar rajin, terutama IPA. Ya, karena IPA itu sebenarnya untuk masuk kemana-mana dulu gitu. Dan sekarang jadi kampung ketemu saya, Mas, saya panggil. Ini wis jawab gak di rumah. Pakai seragam, saya yang hormat. Assalamualaikum, salam. Saya pikir Bapak dari mana ya? Saya dari Sulawesi Pak, dari Gorontalo. Masya Allah, saya ini kok belum pernah kenal ya. Saya salah apa ya? Mau diapain? Dia ke mobil, ambil barang-barang, kasihkan saya hadiah hormat sama saya. Terus dia cerita salah satu anaknya, saya ini siapa? Pak, saya belum dengan waktu di SMA. Kemudian aku nakal Pak di SMA. Boleh kami dari guru. Ini makin jenengan guru BK-nya, guru psikologinya, dengan si bimbing kuno dan situ ditokno, dan kuno sadar sekarang jadi orang sukses. Jadi kapolres Pak saya, alhamdulillah, kamu bisa Bambang. Wah, Mas Bambang dulu saya baru ingat. Nah, itulah nikmatnya guru. Anda bisa juga begitu. Punya murid yang sukses itu sekali kita itu. Ya, kita tetap ustaz, dia sudah jadi orang penting. Ya, mungkin jadi presiden. Nah, datang. Kamu ini dengar Pak Din. Waktu di pondok sana Pak, saya itu mungkin dengar. Saya SMP Pak, terus SMA itu juga dimati. Karena saya jadi presiden, Bapak ingin apa? Pokoknya Bapak sekeluarga ini saya umrohkan semua. Alhamdulillah. Jadi manajemen apa itu? Karena yang akan kita urusi adalah pendidikan, yaitu suatu proses dari membuat satu perencanaan. Kalau kita membuat suatu perencanaan yang baik, itu berarti pekerjaan kita sudah sukses 50%. Anda mengajar membuat RPP, namanya apa Pak? RPP, rencana pembelajaran, itu dibuat dengan berarti mengajarnya sukses 50%. Prosedur tahapan apa? Pertama, persepsi metodenya ini dan seterusnya. Kemudian seorang guru, saya beri bekal di situ dasar tulis. Seorang guru harus menampilkan psikologis yang gembira, punya yang namanya persona. Punya yang namanya persona. Orang persona loh ya, tak persona indah. Persona, PERSONA, persona. Nah, apa Pak itu? Nah, sebelum saya jawab,
Ada yang tahu? Saya bertanya, sing pun nikah sinten? Berapa orang sudah nikah? 1, 2, 3, 4, 5. Yang sana? Yang lainnya dagangan apa ya? Ojo dijual larang-larang ini ojo kemurahan. Harus cocok supaya nikah. Saya doakan semua ya. Putri-putri besok cuti untuk hasil pernikahan. Sugih, soleh, tanggung jawab, setia. Ada? Sing lanang-lanang tak dongakno kabeh besok tujuh sing solehah. Oke, ya. Ning siji sik ae. Ya betul kan to. Nek loro saya berjuang. Boleh sampai 4 boleh kan kita tombol. Tapi paling karo orang. Harus sama wani orang. Akhirnya dua wani menjadi suami atau istri. Baik, jadi membuat satu perencanaan itu ada seorang yang sukses 50%. Guru sih dari perencanaan sukses. Nah orang belum dari RT dari pembelajaran puasa dari pada penggunaan kemarin, ya kan? Nah sampai malas tapi perkotaan dari itu dia pun bilang, ya tupoksinya guru. Terus ditulis dulu kemarin apa kompetensi guru? 4 ya. Kompetensi beda, logis nomor 1. Itu apa ini? Kamu tak ditampilin kono-kono. Kok simu apa? Kompetensi 4 kompetensi. Jadi 1 kompetensi pedagogis, ilmu ke guru, psikologi, metodologi, dan sebagainya. Yang kedua, profesi. Guru itu profesional. Orang kok takon-takon orang murid bodoh. Jadi guru tidak boleh bodoh. Guru harus akurat logika. Pak guru lebih pandai daripada saya. Nah, begitu itu pasangannya murid. Jadi guru itu pintaran. Ya belum tahu bisa cerita umroh. Karena punya ilmunya. Orang kalau naik pesawat kan bisa cerita naik pesawat kalau caranya begini. Buka kamar mandi dan naik pesawat kan bicara. Jadi semua yang itu buka. Buka. Baru terus di kancingnya dia mau nurani sama tuh. Berkurang dia tombol ini. Belum pakai jangan langsung aja piye. Itu kemudian elektronik semua. Ini kudu dipencet hijau. Bukan kurangnya. Jadi dipencet hijau, bajunya tes, pencet kabar, bajunya pak. Aku kok seneng siapa ya? Wanita apa? Saya wah masih. Itu kata nggak pernah. Baik. Jadi suatu proses perencanaan itu sangat penting sekali. Kemudian itu posisi dulu ya. 1 pedagogis, profesional, sosial, pribadi guru dan di Pak sepeda motor dulu saya ini buat penataran ini bagian lagi ini tidak sudah sepeda motor awal jalan tata saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Lain nggak ustaz itu betul biasa. Ini Pak sepeda motor kenal motor lama. Weng. Ya ustaz apa itu bukan ustaz. Jadi harus punya kompetensi seperti itu. Ya, jadi pedagogis, profesional, sosial, satu tugasnya apa guru? Tupoksinya kemarin ada berapa? 1 membuat rencana pembelajaran, yang kedua melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengulang hafal Quran dan seterusnya, yang ketiga membuat evaluasi, menilai, yang keempat analisa. Ya, baik. Saya lanjut. Pengorganisasi bahasa sampai ini. Pengorganisasi, mengorganisir. Guru sing kita mengorganisir. Bocah sing pinter, buka kono. Bocah sing nakalan, buka barat, buka tengah, buka. Orang dari siji, muakal dari siji, semua bocah 4, 5. Wah, kalau perang tanding itu belajar. Itu namanya pinter mengorganisir. Mengorganisasi. Karena diputar jauh cara duduknya, sing bisa ngomong ngarek ngomong. Kamu yang biasa di situ, kamu pindah ke sini. Yang pakai rumah juga gitu, diorganisir. Itu bisa sih pinter-pinter, tidak info atau layan misi. Bisa sih belum target ini saya organisir supaya ini jadi bisa menyamakan yang lain.
Kemudian pengarahan, kita bisa mengarahkan, wani ngomong. Ya. Jadi guru itu butuh perbendaharaan banyak, belum ngomong. Nak ngomong suara, intonasi harus bagus. Ya. Dan guru harus punya namanya persona. Persona itu apa Pak? Topeng. Ya. Jadi guru di rumah itu perang tanding dengan suami, dengan istri. Waktu di kantor berkedudukan itu kepala sekolah, tapi masuk kelas harus senyum ramah. Assalamualaikum. Tapi ayo, bukan. Untuk bocah dari kakek, malah masih kuyang-kuyang. Itu tidak boleh. Harus dengan persona ditutupi. Nok ini mau baru calon-calon bental yola, baru calon-calon piring yola, malah sambil tutup irong. Betul. Orang dia duit, apa yang mudik-mudik. Nah, tapi di sekolah, di madrasah, di pondok, tampilnya harus menggunakan persona. Tampil yang bagus, ditutupi kesedihannya. Kamu ulang. Dia apa ulang, diterus kamu aku tekok. Tapi begitu sampai sekolah, assalamualaikum, anak-anak, bagaimana siap semua? Mungkin Pak, masalah. Muridnya rindu kan guru dari suaranya mendayu-dayu. Iya, jangan intonasi bisa dibuat, suara itu bisa dibuat. Jangan, assalamualaikum, kurang bagus. Assalamualaikum. Kalau kita harus simetris kanan dan kiri, tidak boleh. Assalamualaikum. Wah, ayo strok. Ya, tidak boleh. Nah, pemerintah nesu, rometer. Orang itu mimiknya kelihatan kok orang nesu. Maka di sekolah kemarin saya tanjukan gue kocok hampir-hampir kelas itu nilai bener itu. Wah ternyata apa bermangan sego goreng untuk nih sih orang lombok. Assalamualaikum, bocah menjawab buta. Lu apa yang jawab sama lagu niku pak, apa? Gigi aja dengan orang kan orang lombok bareng metu milo. Ya, jadi harus milo. Pakai bus bener, taksi bus bener, hidung bus bener, bros bus bener, masang bros balik. Ya, jadi di waktu kacanya guru kan murid. Ya, jadi bisa memberi satu pengarahan, kemudian bisa mengawasi. Ya, murid rong diawasi, murid rong diawasi, murid tekan diawasi. Ya, bisa memberi pengawasan. Kemudian penilaian, ya, memanage manajemen penilaian. Kemudian usaha-usaha pendidikan supaya dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Next, ya, pendidikan menurut Sisdiknas itu apa? Pendidikan adalah usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dunia, masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan ini secara nasional Indonesia, tujuan pendidikan Indonesia apa? Yaitu supaya mencetak manusia semacam itu. Di pondok kita, yaitu mengacu itu, tinggal ditambah Al-Quran dan seterusnya. Ya, next. Kemudian manajemen konvensional yang akan kita terapkan. Diturunkan ini. Ya, fungsi manajemen, fungsi bunyinya apa? Fungsi manajemen atau aplikasi manajemen konvensional itu yang pertama membuat satu perencanaan, bahasa Inggrisnya namanya planning, membuat perencanaan. Di rencana yang baik, apa kamar itu bicaranya? Direncana nama kamar. Pertama, di gendam sih, supaya orangnya seneng dengan aku bicaranya. Simpati, mau itu pun diperhatikan. Iya, saya kok aku yo, nanti besok sengaja tak pernah tidak bermain di lorong ini. Mana aku ini dikirim tas aja, pas di Jakarta. Ya, jadi membuat suatu perencanaan penting, bisa merencanakan.
ingin mendapatkan gadis cantik sana, satu perencanaan. Hidup tanpa perencanaan, tanpa arah, kudu merencanakan. Alternatif bojo sing tak kandhani sampe wis ngene. Sing ireng daging cendi, apa sing putih ayu dhuwur. Nah, itu jadi rencana. Tapi itu teori. Nanti semuanya tergantung pada Allah. Ya. Jadi membuat kegiatan jangka pendeknya harus kayak apa, jangka menengahnya kayak apa, jangka panjangnya kayak apa. Yang kedua yaitu fungsi organisasi, yaitu pengorganisasian adalah mengorganisir seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan suatu lembaga atau departemen itu. Atau kalau mengajar, ya, ini manajemennya harus begitu mengorganisir. Saya harus melakukan apa, catatan itu penting. Dimanapun Pak Didi itu rapat bawa buku, pertemuan bawa buku, itu apa? Dicatat. Menurut profesor saya, catatan itu penting. Sebab apa? Cara sebenarnya untuk mengeling-eling. Kalau kita tidak mau mencatat apa yang diterangkan oleh dosen, oleh guru, itu cepat hilang. Setelah 3 jam itu berkurang 30%. Setelah 1 hari itu berkurang 50%. Setelah 2 hari itu menjadi berkurang 70%. Setelah 3 hari dan seterusnya berkurang. Tetapi benda yang berkesan di ingatan kita itu benda yang berharga. Pamannya ini saya ngulang itu guru betok latihannya muirah, lambene muirah, gelar itu kerinci berambir. Sepanjang masa kelingan guru sing ngulang dulu sing akan ini Pak Didi lain wis tuwa kok iringan deh sing guru ini pamannya dulu. Karena apa? Benda berharga. Ini pas main di rumah tiba-tiba ada motor jadi gini terus menolak aja karena menarik perhatian. Itu benda bersuara dan benda yang baik. Jadi mengorganisir itu membagi tugas-tugas kita yang akan kita laksanakan di satu lembaga, satu proses pendidikan atau proses atau dalam mengajar. Next. Nah, kemudian aktuating dalam pelaksanaan adalah kegiatan pelaksanaan dari perencanaan yang dibuat. Rencana awal piye, terus actionnya ke piye cara melaksanakan kita dibuat dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Aku ini nak lamar jangka pendek, aku butuh kerja keras siang malam. Aku jadi ustaz pondok pesantren, tak sore aku ya ngeter koran semua gajian, tak biar aku ngaji nih masyarakat untuk bisa 5 tahun terkumpul belum lama jangka pendek. Jangka menengahnya saya menikah 5 tahun lagi ya, lumpuh lebih boleh. Saya punya anak 2 tahun lagi ya, seterusnya. Ya, itu namanya membuat perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Apapun kalau direncanakan itu akan bagus. Tapi kalau tidak direncanakan akan tidak bagus. Maka baiknya bagus. Yang bagus direncanakan. Yang keempat, kontroling pengendalian, dikontrol, dicek. Apakah perencanaan dengan itu sudah dicek atau belum? Dikendalikan. Ya, dikendalikan, dicek. Cek and dicek itu sangat penting. Kalau orang dicek keliru. Ya. Nganggo lagi dicek itu seragam di Senin Selasa kok ya bener ora. Bareng dengan sekolah, duh, malah keliru tuh kemes sih. Balik mulai dari rumahnya ada 10 kilo. Sepatu ya ngerti, sepatu dengan pirang-pirang coklat atau duh, kok si jiran si coklat ya. Iya saya santai. Kerudung yang mau cari coklat ya, bajunya kuning, paknya kuning itu. Kerudungnya juga kuning, sepatunya kuning. Biasanya ibu begitu. Saya itu kalau keliru bilang ibunya, mau sarungnya apa kok? Wah begitu pas. Ganti. Harusnya serasi. Ya harusnya warna itu sangat bagus. Ya. Baik. Jadi kita cek semuanya dan sesuai dengan rencana yang akan kita tuju targetnya. Next.
Kemudian pengelolaan ponpes tahfidz. Kalau kita mengelola ponpes tahfidz seperti di GGPS 1 pagi ini, jadi yang dulu boarding school 1 pagi ini, atau PTI Mulia, PTI Menawan, atau pusat dan seterusnya, itu kita harus membuat satu perencanaan di pondok pesantren kita. SDM manusianya, mennya, siapa nanti yang akan mengajar? Yaitu guru-guru tahfidz yang sudah mendapat iklan biasa namanya. Kalau di situ pondok pesantren putra, maka nanti ustadznya adalah putra, gurunya adalah ustadz, guru putra. Kalau pondok pesantrennya putri, nanti gurunya adalah ustadzah atau guru-guru putri. Sing kepiye tipe guru sing diinginkan, sing ramah bilang-bilang diseleksi. Mari saya juga seleksi di sini. Ya. Yang kita pilih yang bagaimana? Yang punya kompetensi. Kompetensi itu keterampilan itu SIM-nya. Ya. Dia itu jurusan teknologi bangunan. Lamar kok ini. Boleh guru tahfidz yo, iya, yo pas lah, nggak bisa kita terima. Tapi kalau dia dari tarbiyah, melamar jadi guru agama pas. Atau dia dari sarjana olahraga, melamar jadi guru olahraga pas, namanya ya. Jadi mennya disesuaikan guru tahfidz, menyediakan murabinya. Murabi itu siapa? Murabi itu ya guru, tetapi di luar daripada guru tahfidz. Saya ngopeni, nanti kalau tidur diopeni, anak-anak harus jam sekian harus sudah tidur. Nanti dia jam makan, jam sekian anak-anak sudah makan. Jam sekian sholat duha, itu murabi. Mandi disiapkan tempatnya, diberi pengarahan, harus sikat gigi, harus selalu cuci tangan. Apalagi saat sekarang adalah musim adanya virus corona. Nah, di pondok pesantren kami yang berukuran semua mulai kemarin sudah saya beri surat untuk tidak menerima tamu dan paketan dari luar. Sambangan bapak buat tenang sampein, tidak boleh dulu. Karena jangan-jangan di jalan itu membawa virus. Kalau ada salaman kalau anaknya, kalau ustadznya nanti membawa virus itu kena kafe. Karena virus corona itu virus yang tidak seperti virus flu. Nah, flu itu menyebar. Tapi ini agak setong ini. Nah, aku mikir dagang itu bertak cekal kecil dia jadi ketularan. Ya, salaman ketularan, ketularan tidak bisa salaman. Ya, kalau bajunya ketularan. Itu virus corona. Waktunya 14 hari. 14 hari virus itu menikmati. Maka ini pemerintah pusat Jawa Tengah khususnya selama 14 hari dari itu mulai tanggal kemarin sampai tanggal 29 sekolah yang ditutup, ya. Mal-mal ditutup, pokoknya yang berkerumun dibatalkan semua, tidak ada pengajian, tidak ada jalan santai, jalan sehat, tidak ada pengajian, semuanya tertutup. Karena itu nanti dikhawatirkan ada virus yang terus berkembang. Baik, jadi menyediakan lobby, menyeleksi santri-santri baru. Santri baru itu harus diseleksi. Sing dokter bilang-bilang milih sing api-api, milih sing karakter bocah orang tanggal, sing terus punya potensi menghafal, punya potensi belajar rajin dan seluruh latar belakangnya yang baik. Ditulis di situ orang tua copet, cerita apa? Ini mesti orang nulis copet dan tulis gitu ya. Kosong ditulis copet itu juga berdel ya. Swasta, tapi dari wawancara itu bisa dilihat, kita bisa melihat. Baik, next di pengelolaan yang kedua adalah monenya, merencanakan anggaran, tersedia anggaran untuk kegiatan 1 tahun dan seterusnya dituangkan dalam terapi. Di pondok ini, kalau jenengan mendirikan pondok, udah era 1 tahun ke depan itu sumbernya itu rencana. Mulanya ono seharian semene, ono kok larang murah. Masing-masing pondok, masing-masing sekolah, masing-masing madrasah berbeda sesuai dengan kondisi. Kita jual beli, ya. Ono rego, ono ruko. Satu saya kerja bersama. Pak Mika, saya Musa, saya kerja dulu. Lupa. Jadi tolong jalan enak bukan? Berjalan
bayarnya 100.000 jalur selamat. Bayarnya 500 ya, zaman dulu itu jalur waktu saya sekolah. Ya lu bayar 500 ya, kalau jalan HP. Podo, kalau pesantren, lo bayar sidik kok jalur maam segini mana nanti kalau kangkung kalau ya. Jadi merencanakan anggaran yang sesuai. Ada sumber pendapatan dari mana yang jelas mendukung kegiatan di Ponpes. Kemudian merencanakan sarana prasarana untuk menjalankan aktif itu. Gedung pembelajarannya cukup seperti paling ideal sekali. Di bawah namanya Arwania, ini yang paling bagus. Arwania mempunyai pondok pesantren banyak, yang ada di lingkungan Kudus Pati saja banyak. Belum yang ada di luar. Di luar di mana Pak? Di Batam. Sudah 15 tahun yang lalu Pak Didi ikut mendirikan, membeli tanah di sana murah sekali. Waktu itu 25 juta per hektar. Mengelola santri yang ada di sana. Sekarang sudah 15 tahun. Yang ada di Banjarmasin di Tape, ada di Kalimantan Tengah, ada di Jonggol Bogor, kemudian ada di Pati ini, ada di Muria, yang ada di Menawan, ada di pusat itu ada Bejen, ada Kerjasa, ada Wanara, ada Keranggo, banyak sekali. Ini sekitar 15 pondok pesantren yang berkumpulan. Ini harus direncanakan. Sumber pendapatannya jelas, kegiatan di Ponpes. C adalah merencanakan sarana prasarana yang memadai gedungnya. Merencanakan gedung pendukung apa? Gedung aula, termasuk ini gedung untuk pertemuan, untuk penataran. Merencanakan tempat ibadah, ono ibadah, tempat-tempatnya bagus bersih, ya kan? Ya, enak, nyaman, adem, kurang sumuk. Merencanakan gedung kantor, ono kantore, dan seterusnya. Sarana prasarana diperhatikan agar kita itu nanti bisa bersemangat. Kemudian merencanakan anggaran monenya, tersedia anggaran untuk kegiatan 1 tahun. Merencanakan itu sudah ya. Pengorganisasi yaitu membagi tugas pekerjaan kepada semua yang terkait dengan kegiatan di pondok pesantren kita. Guru tapi tugasnya adalah untuk membimbing anak menghafal Al-Quran. Itu tugasnya itu. Orang guru tampil kan guru juga Pak guru sukses enggak, itu nanti tugasnya penjaga. Terus kamar mandi ada petugas kamar mandi sendiri. Nah, guru tampil nanti tugasnya adalah mempelajari Al-Quran supaya anak bisa cepat menghafal Al-Quran. Kemudian tugas murabi adalah tugas lain daripada guru tampil. Ya, dia tidak guru resmi tetapi dia juga ustadzah juga menyiapkan ini dan seterusnya. Kemudian tugas tata usaha, administrasi, mau izin keluar ada surat izinnya, mau membayar seharian di anak ada suratnya, ada penjelasan, ada mau undangan ini dan itu ada petugas administrasi ya, itu tata usaha. Kemudian tugas dapur, tugas masak, wayang makan kita sudah tersedia makan. Orang kok masak dewi-dewi jam, wah ramenya rata-rata. Ya tidak begitu. Kemudian tugas bagian lapangan, saya ngeterke bawa mobil, saya mau belonjorin pasar, saya mau ngejar surat dan seterusnya. Ada bagian lapangan. Kemudian tugas bagian-bagian yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk apa? Juru tanam ada, kita sebutkan. Bagian pembangunan ada, bagian sarana dan seterusnya. Ya, next. Kemudian aktuatif pelaksanaan kegiatan yaitu tugas pokok guru tampil dan juga yang ada di pondok tersebut melaksanakan tugasnya sesuai bidang masing-masing tupoksinya. Nah, kalau guru yang tadi 4 kompetensi dan 4 tupoksinya itu yang dilaksanakan guru Anda semua besok. Ya. Kemudian setiap selesai melaksanakan tugas melaporkan hasil tugasnya. Selesai dilaporkan. Oh, ini pun sakit derek apa Pak? Sudah selesai dites, diuji layak. Jadi nanti apalah pada bulan Januari tanggal 1 Januari itu bisa dilaksanakan. Sudah menjadi keputusan Romo Yai bahwa pondok yang butul Quran dimanapun berada hafalnya tanggal 1 Januari. Itu jadi kumpul nanti apakah
Pati bisa melakukan sendiri atau gabung dengan kudus, mari keputusannya berbeda sendiri karena jauh. Yang dikutus dari satu di gedung gaji, Menawan, Sampai, Panaran, Bejen, Randon, semuanya menjadi satu di gedung gaji. Ya. Baik, next. Controlling, pengecekan hasil kerja. Jadi seorang guru pun ini juga dicek. Siapa yang ngecek? Ya, pengawasnya atau kepala sekolahnya atau wakilnya bidang kurikulum. Jadi setiap tugas selalu dicek hasilnya. Misalnya Ustadz tablik mengecek santrinya sudah memenuhi target atau belum. Pekerjaan selain bidang tablik selalu dikontrol hasil pekerjaannya oleh atasannya. Anda juga demikian. Iki sing memenuhi target jasmine, sing orang memenuhi semene. Cara perlakuan saya, metode saya, sing belum memenuhi syarat target nanti sahabatnya kelas khusus. Saya layani khusus di kelompok. Sing belum memenuhi target ini kelompok khusus. Supaya apa? Supaya nanti bisa mendapat layanan khusus. Next. Nah, kalau dilihat dari wilayah kerja, ya, jadi ruang lingkup manajemen memanage, dilihat dari ruang lingkupnya, wilayah kerjanya yaitu manajemen di seluruh wilayah negara di Indonesia. Seperti ini keputusan nasional wilayah negara dimanage oleh pemerintah pusat. Kita libur 14 hari, ya, itu dimanage dari pusat sana. Terus dari provinsi, kabupaten, kecamatan dan seterusnya akhirnya sampai di kelas kita. Ya, jadi manajemen seluruh negara, provinsi, satu unit kerja kita di pondok pesantren ini, dan manajemen di kelas masing-masing. Kelas ini akan ada kegiatan ini di manage. Ini mau ada outbound Pak, kemana? Ke Kudus, sambil ziarah Mengarwani, ziarah Sunan Kudus, dan direncanakan. Ya, ada perencanaan yang baik. Kemudian objek harapannya manajemen siswa, kita berusaha tentang santri, tentang siswa kita. Ada khusus. Kemudian teknik, ya, guru atau ustadznya, tata laksana, pendidikan, pembiayaan itu masing-masing punya tugas masing-masing. Kalau guru tugasnya ini, kalau siswa punya kewajiban atau tugas ini, kalau ustadz ini, tata laksana pendidikan ini, ada pembiayaan dan ada humas. Next. Nah, kegiatan kita berikutnya apa yang harus kita laksanakan? Kalau kita mengelola satu pondok atau kelas, kita mengelola suatu kegiatan itu harus ada unsur ini. Kita buat satu perencanaan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengawasi, mengevaluasi. Ya, itu harus ada. Karena ini unsur-unsur penting dan harus kita laksanakan. Di depan sudah saya jelaskan. Ya, next. Nah, penjelasan POAS. Planning, organizing, actuating, control. Sampai di sini ada yang bertanya. Ada? Baik. Sekarang diletakkan semua pulpen, buku, kertas, tangan tidak memegang apa-apa. Ya, mohon berdiri sini. Berdiri. Ya, berdiri. Berdiri ya. Oke. Saya tak berdiri dengan tempat imam saja. Ya, semuanya sudah berdiri. Ya, ya. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan. Dari garis. Lihat depannya, ya. Lihat depannya. Pegang pundak depannya, pasti. Itu di bahu kali. Itu kanan dulu. Ya cukup, ya. Balik kanan, gerak. Masih tetap berdiri. Ya, hadap
sini semuanya. Hadap kanan, gerak. Ya. Tangannya digerakkan ke atas. Yang tinggi. Sambil cincin. Cukup ke bawah. Dilo. Sentuhkan ke tanah. Iya, cukup. Baik, sekarang duduk kembali. Namanya apa supaya jangan saya coba sarapan malam-malam mau lihat-lihat. Karena ini sing selama aku mulai solusi sithik jaga untuk tidur awal. Baik. Ruang lingkup sudah sebenarnya. Ini penjelasan partnya. Planning, perencanaan harus jelas meliputi masuk kegiatan harus dapat diukur. Kegiatan itu harus diukur. Ini nak pengajian, perencanaan saya, planning saya, ini targetnya berapa itu yang hadir. Kalau saya menghadirkan Gus Bahak, Abu Habib Syekh harus meliputi sekian ribu orang dari sana-sana semua. Ya, kami direncanakan. Tujuan harus dapat dicapai, diwujudkan bukan titik. Tujuannya ojo titik, tetapi bisa dicapai, bisa dioperasikan. Saya tahun sekian itu lulus. Saya tahun sekian saya itu melamar Mbak Yayu. Harus diwujudkan. Dia sangat melamar Mbak Yayu. Pak lamar kalau mobil Innova hanya tes. Mbak Yayu terus gelap. Lupa mati. Ya. Anaknya orang kaya, bos apa namanya, bos tembakau atau bos tengah atau bos apa di sana luar Jawa, kaya bisa. Baik, sekarang yang ketiga, ruang itu meliputi ruang sasaran kerja yang diambil. Sasaran kerjanya mana? Ya, ini dalam koordinat pengennya itu. Ya, baik, next. Terus mengorganisir pembagian kerja pada seluruh anggota harus jelas. Tugasan bendahara khusus membawa uang. Tugasan sekretaris khusus nyatet merekam semua kegiatan. Tugasan wakil wakili saya. Kamu tugasnya seksi belanja. Tugas mau belanja. Pilih barang-barang sing apik sing anyar, yang menyenangkan, yang segar. Kamu seksi sound system, kamu nanti yang ngurusi sound system, ojo ngatek bengong di caranya. Kamu penerima tamu, nomor tamu menempatkan tempat duduknya. Nah, mungkin terus kok ya, penerima tamu itu pinter. Kamu pasti harapkan. Oh lihat binarangan dia orang gondeng, dia semua. Oh pak binaran, ambilkan porsi. Karena tempatnya habis. Kalau masih celah di atas sampai tempat tujuan, maka Pak Pinar sejarah diri pada di Pak Bupati itu nanti tamu saya ini Bupati harus di depan. Ya, jadi ada apa namanya, ada penklasifikasian penghormatan. Pak Romo Yai itu tidak minta di depan, tapi kita harus tahu sendiri kalau Romo Yai harus bicara di depan kita. Ya. Baik, kemudian job jelas pada orang yang mampu atau ahli. Orang yang ahli yang diserai, yang bagian belanja hitung-hitung duit, pusing pintar hitung-hitung. Kalau mati-mati ini sebelah orang lolo diserai jadi kerja-kerja duit, hitung sendiri 10.000 di bulan jadi 100.000. Dihitungnya, orang baik itu tidak boleh. Ya harus bisa pintar. Kalau tes dokter itu kudu bocah sing akurat betul, menang jurusan IPA. Tensi darah kudu akurat. Ini tensinya tinggi, yang atas itu 130, bawah 90. Oh betul. Di tes kedua sama. Bandingkan tensinya kalau tahu dokter bisa perawat. Loh, pertama 130 kok jadi melonjak 130. Terus bawah jadi 100 di umum 70. Tes ketiga lain lagi malah ini orang perawat sih bener. Saat ini pasien ini beli obat malah di bosden, gitu kan? Nah, baik. Ini orang yang punya dedikasi.
yang punya pengabdian tinggi, yaitu senang dengan tugas. Makanya dia itu diberi job yang cocok dengan itu. Next. Kemudian action kegiatan akuatingnya, tindakan yang dilakukan agar seluruh perencanaan dan tujuan dapat dicapai sesuai harapan. Ya, harapan. Jadi kita punya satu tujuan, cita-cita, harapan itu. Adik-adik, bapak dan ibu, calon guru, sekiranya ada yang sudah dapat telepon dari toilet, silakan. Kalau diempat orang apa, betul? Jadi itu gemetut ngetuton yang jopo. Ya, nanti kita kira-kira diempat dilinggai malah metulit gong. Kita payah katanya. Pengen pipis selalu dari toilet. Pak, asal dapat telepon dari toilet Pak. Ya silakan aja, tidak apa-apa ya. Nah, yaitu supaya kegiatan bisa tercapai. Yang berikutnya ditunjang dengan sarana prasarana yang sesuai memadai. Anu blojo lu ngoreng pasar gede-gede sini. Turunting, arep kok turunting. Teko Sukoharjo kene pirang kilo? 5. Sekitar 5 kilo ya. Iki kudune kepiye? Saranane opo aku ngobrol yo pasar turunting. Kudu ono mobile. Sampai ono mobile, lho piye? Melaku, yojo, kanjo, sedino. Aku kan ngomong kepiye tak bom tapi kalau belanja akeh yang ulang tahun kan bukan lah. Ya, dengan motornya dan seterusnya. Harus ada sarana penunjang. Mau mengajar harus ada kelas, ada papan tulis dan seterusnya. Ya. Ini sarana sangat penting. Kalau sarana tidak ada, maka kegiatan tidak bisa berjalan. Ini sarana dibagi dua, namanya prasarana, yang kedua sarana. Prasarana itu adalah hal-hal yang tidak langsung berhubungan sebelumnya. Kalau sarana yang berhubungan, misalkan kelas itu termasuk sarana langsung berhubungan, papan tulis sarana, slide, LCD sarana. Prasarana apa? Yang menunjang, misalkan ada jalan menuju itu prasarana, ada papan absen di sana prasarana, dan seterusnya. Jadi prasarana itu yang menunjang kegiatan bisa berhasil. Next. Faktor tadi uang tersedia adalah salah satu untuk tidak dapat diambil. Nah baik, unsur-unsur manajemen konvensional, men atau SDM guru manusia yang dimiliki, yaitu faktor manusia yang tersedia adalah yang paling menentukan mencapai tujuan manusia yang dimiliki harusnya profesional. Kalau ada memilih panitia, kudu sing profesional, sing pinter. Memilih ketua, dan ketua sing pinter. Calonan kepala desa aja musim bayi duit tok. Ya, aja musim bayi duit tok dipilih, tetapi pilihlah nanti orang yang bertanggung jawab. Ngomong-ngomong itu hanya sugih loh. Jadi mulai sopo-opo, pendidikannya SD baru lulus. Mau pidato nggak iso, pengalamannya nol. Dipilih jadi kepala desa apa? Bingung. Ya jadi pilih derajat sampai 1.000 orang saya. Ya, kita memilih yang betul-betul mampu. SDM-nya yang sangat tinggi, yaitu yang profesional. Kalau memilih pimpinan harus punya latar belakang manajemen. Dia leadershipnya bagus, cara memilih bagus. Nah yang itu gasir, wah itu loh Pak Ketua pemimpin loh, wajib wadik itu. Nah yang tak gasiran sama, itu yang jadi ketua baik. Ini jadi ketua PBB, baris berbaris, kita berjalan, buat berjalan. Milih ketuanya, ojo sendiri suara ini. Nah itu begini tapi, wah ya begitu. Jangan yang suaranya kecil, caranya tidak nyiap siap malah coba belok kiri kabeh malah bergoyong dan siap ya. Tidak boleh, harus pilih yang tegas ya, pilih yang tegas. Ini dalam rangka mencapai orang atau manusia yang profesi. Uang tersedia adalah salah satu unsur tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat ukur dan alat ukur. Jadi uang itu penting, walaupun tidak
satu-satunya yang berdominasi. Aku nak melamar Mbak Yayu butuh tidak, Mbak Yayu tak butuh duit, ya. Mbak Yayu masih ngomongin kesenian, ngomongin pembangunan, sesuai perhatian, itu ngomongin segala. Sing siji diciptakan orang perhatian, ya, memperhatian juga, pemenang ngalem-ngalem. Ini jomblo-jomblo mas-mas yang belum dibujuk. Nah, kalau wong wedok iku kudu ngalem. Aja jujur karo wong wedok. Ora jujur dirasa berpikiran. Ya sebenarnya. Biasanya kayak itu manis. Betul. Putih. Walaupun dia kelihatan putih. Putih, manis, cantik. Saja orang ayu. Wah, itu cuma kok. Iya, kalau Mas Rahman, ya Mas Rahman, aku udah bisa mengaku nggak bisa. Padahal itu baru ngalah loh ya, ngalah. Karena itu memang perlu manajemen semacam itu. Perhatian namanya metode pendekatan. Baik, mulai tersedia ya. Ini walaupun tidak penting amat, tetapi berjalannya suatu kegiatan itu harus menggunakan anggaran. Next. Material yaitu terdiri dari bahan jadi dan bahan-bahan setengah jadi. Ini bisa menunjang bahannya sudah jadi apa? Ya, setengah jadi apa? Kita mendidik anak ini kan setengah jadi, belum jadi pintar, hafid betul kan? Ya. Kemudian mesin digunakan untuk memberi kemudahan. Sepeda motor, mobil, komputer, laptop, alat komunikasi, HP dan seterusnya. Next, metode yaitu metode tata kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Metodenya yang digunakan oleh guru apa? Oleh kita dalam kegiatan apa? Maka pasar untuk menyebarluaskan produk. Bila produk tidak laku, maka proses produk akan berhenti. Penguasaan pasar merupakan faktor. Kita itu akan memproduk tahfidz, bocah hafal Quran. Ya, kalau kita akan memproduk tahfidz, ini produk saya harus laku, kudune bermutu. Makanya di Yantul Quran ya sangatannya harus bermutu, betul, harus bermutu. Sangatnya Barmani. Di antaranya di situ santri-santri tidak boleh ikut lomba, engkau tidak dunia mesti dibikin. Berjuara tidak boleh. Kemudian itu sangat jelas harus bermutu, betul. Tuh. Kemudian penguasaan pasar merupakan faktor penentu dalam bergerak. Pasarnya apa? Marketnya kita. Pengumuman, ya, lalu internet, melalui pengumuman di mana-mana, paham. Ya, itu market kita. Ya, baik. Next, unsur manajemen. Sudah habis. Oh, dan baik, jangan untuk. Baik, sekarang kita buka pertanyaan. Siapa yang akan bertanya, memberi saran, berpendapat, dipersilakan. Dari mana dulu? Putra boleh, putri. Monggo. Sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalhar Maksum. Saya dari sini. Jadi ketika kita tadi mendengar pemaparan dan penjelasan dari Pak Didik mengenai manajemen, sebenarnya dalam manajemen itu kan sebelum kita istilahnya kita praktekkan di skop yang lebih besar, itu kan lebih idealnya kita coba praktekkan minimal di dalam diri kita sendiri. Nah, saya ingin sedikit curhat lah mungkin. Ya, jadi ada mungkin di antara kita itu ketika ada model orang yang memang dia itu sistematis, artinya dia melakukan perencanaan. Oh, saya satu hari ini seperti ini, 1 minggu, 1 tahun, terus 10 tahun target saya seperti ini. Ada orang yang seperti itu. Ada yang memang orang itu ya udah
melakukan wae kan itu. Saya melakukan wae, yang penting saya istiqomah sehari seperti ini, insya Allah nanti boleh untuk jalan. Dan kadang-kadang ketika orang yang mencoba untuk merencanakan sesuatu itu malah lebih ke apa ya? Gagal rencananya itu, lebih banyak gagalnya. Saya berencana 1 tahun seperti ini, tapi ternyata melenceng jauh seperti itu. Nah dari sini kalau melihat realitas semacam itu kan kita jadi berpikiran, buat apa sebuah perencanaan kalau memang kita menjalani sesuatu dengan kontinu itu menjadikan hal yang baik bagi kita seperti itu. Jadi urgensi sebuah perencanaan dan manajemen itu seperti apa. Terus udah itu aja. Guna 2 kali 3 kali, ono delay. Jadi sekali dimaafkan. Tapi besok jangan coba-coba yang lain. Dimaafkan kok Pak, aku tak mencoba. Terlalu beda. Jangan. Sakit nanti panitianya. Karena air itu juga bahaya ya. Baik, jadi betul dimulai dari diri sendiri, bisa merencanakan yang baik. Kemudian seseorang itu menurut Pak Dalham memang ada orang sing istiqomah, artinya aku pasrah kok. Sambil pasrah wis jalan, ngono mati yo mati, nek urip gitu. Pokoknya aku ini melaku metu tengah, pun aku ini terang berbotol dan tubun atau ibu aku metu tengah bosan. Orang yang tipe begitu ada. Tiap orang yang senang usaha, aku apa yang nguring pasang gunting, metu jalan kiri dengan sepeda motor alon-alon, tidak usah di tengah, bisa pun nanti tumbuh. Ada yang begitu. Boleh-boleh saja. Jadi orang itu punya self concept sendiri. Tetapi orang yang baik itu self concept yang rasional. Di dalam pendidikan kita di agama Islam, orang wajib ikhtiar, namanya usaha. Setelah usaha, jangan mentakdirkan sendiri, menjustis, menentukan. Ampun nandur pari, pokoknya itu boleh mesti pari api menur. Juga mesti nandur pari suatu golsu berkorak diupeni ya. Oleh karena itu kita nandur pari tapi tawakal pada Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula pasrah dhateng panjenengan niki, kula pun nandur pari, pun tak abuk, pun tak sempreti, sudah saya banyoni, pasrah dhateng panjenengan ya Allah. Mungkin panen pari hasil yang baik. Apakah cukup itu? Tidak, ada yang ketiga, yaitu rojah. Apa rojakannya? Berpengharapan. Ya Allah Gusti, kula sangat berharap, pun ikhtiar, pun tawakal, harapan kula niki kula mangke panen berlimpah ruah, mangke iso mulia anak kula, iso mondok anak kula, iso memprono anak bojo kula. Setelah rojak, dia rajin ibadah, hasilnya baik. Tapi ada yang dia hanya pasrah saja. Ya Allah Gusti, kula niki pokoknya begitu di sini terbikilah nak dipari ada umur gitu. Wow, mungkin pagi mati. Ragu mangan, ragu usaha dia. Ini lorong. Ya, oleh karena itu Pak Dalham, monggo dipilih. Kalau orang rasional berpendidikan, tentu orang yang memilih jalan yang sistematis. Tapi tidak berarti itu menentukan saya mesti berhasil. Aku nak sekolah belajar secara belum tentu. Kadang-kadang yang sudah prosedur ada halangan. Ngapalke kurang dulu. Kadang-kadang harus mehaflah on halangan. Tapi kita tetap berusaha. Nah, itulah yang baik. Itu adalah orang yang selalu membuat perencanaan ikhtiar yang baik. Namun berikutnya tawakal dan rojek pada Allah. Baik, itu ya Pak Dalham. Oke, yang lain silakan. Ibu-ibu, monggo. Dari terus pada pusat. Ayo silakan. Ini sing calanan terus pada pusat dipersilakan. Ya, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Diki. Perkenalkan, nama saya Hana. Dari delegasi dari PT PYG Muria. Terima kasih atas uraian dan penjelasan yang begitu amat sangat padat dan berisi banget. Penjelasan pagi ini ada satu apa yang ingin kami tanyakan, Pak. Ini tentang penjelasan POAS, yang mana POAS ini tadi dengan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Pak Didi, bahwasanya dengan uraian yang materi yang sangat padat tadi, akan tetapi di pertanyaan saya ini di luar uraian tersebut mungkin. Sebagaimana tadi contoh Pak Imam mengatakan bahwasanya Pak Didi adalah co-wakil manajer. Ini saya penasarannya di sini, Pak, karena kan ada yang bilang celeang itu katanya sampo clear, ya kan? Terus cleaning service juga bilangnya cleaning service. Ini kalau nanti katakanlah kalau kita menjelaskan ke orang lain, kita itu pakai bahasanya itu POAS apa POAK, Pak, itu aja, dan mohon penjelasannya. Satu lagi, Pak, manajemen atau apakah manajemen? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana dari Mulia Solo Mulia. Pertanyaan sangat bagus. Kok tanya tentang co-manager? Co-as itu pembantu dokter, co-pilot itu pembantu pilot, co-manager pembantu manajer, wakili manajer. Ya, jadi saya itu di sana di Yayasan Al-Aminah mewakili manajer, karena manajernya sudah sepuh, Pak Cipto namanya, itu usianya sudah 80 tahun, sehingga saya harus mewakili ditimbai untuk mewakili. Ko, bukan co ya. Ko. Iya, CO2 ya. Iya, jadi saya bukan oksigen ya. Ko pilot, ko manajer gimana? Ya, makasih. Kemudian tadi yang ditanyakan adalah tentang iya. Ada manajemen itu di mana letak kebenarannya, Pak? Ya, saya memang bukan orang ahli bahasa, Bu Ana. Namun yang saya baca di referensi saya dan teman-teman yang saya tanya itu adalah POAS C. Nah, jadi C POAS namanya Planning, Organizing, Advocating, Controlling. Itu bahasa Inggris ya, C controlling, bukan S ya, bukan POAS ya, bukan ya. Jadi ini bahasa Inggris yang di-Indonesiakan adalah planning atau perencanaan, organizing atau kita mengorganisir, membagi tugas, activating actionnya atau bekerja ya, controlling ngeceknya ya. Ngeceknya dengan apa? Kalau Ustadz ya dicek, dites satu-satu, atau kalau guru seperti Pak Imam ya tertulis bisa tawahi sama di sini. Kalau ada 10 salah siji sama gampang dulu, tapi penilaian sekarang rumit ya Pak. Dan sekarang saya rumit. Nah, dulu saya jawab jadi guru, habis salah soalnya 10 salah siji di sini sama gitu. Baik, silakan yang lain. Atau di mana? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwaruddin. Saya delegasi dari Pondok Sini Sendiri. Kemudian saya Bade Tambat. Tadi setelah dipaparkan bahwa sebuah lembaga ketika ingin menjadi lebih baik itu pasti membutuhkan manajemen. Di antaranya yaitu adalah perencanaan, berorganisasian dan lain-lain seperti itu. Tapi dalam kenyataannya
terdapat sebuah kendala ini berupa finansial seperti itu. Nah, bagaimana sebuah manajemen itu bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dari pembiayaan tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudin dari Pati. Lembaga yang baik itu memang menerapkan seluruh elemen, seluruh unsur, terutama dalam menerapkan manajemen POAS itu harus diterapkan. Nah, di situ ada pembiayaan. Kendalanya biasanya lembaga itu kendalanya orang duit. Nah, Bapak dan Ibu, calon-calon guru, di dalam mengembangkan manajemen ada yang namanya inovasi, usaha dan ikhtiar. Nah, itu nanti duit, apa yang bangun masjid? Iya, duit itu kamu 10 juta yang bangun masjid ya miliaran duit. Ikhtiarnya apa? Misalkan mengadakan istighosah dulu, lebih Gusti Allah. Yang kedua membuat edaran ke semua masjid. Seperti di Kudus itu ada edaran, gedung NU belum ada. Ketua NU membuat edaran semua masjid. Nak dino Jumat, anak dino apa? Kan ngumpulno duit, sak Kudus itu wah, sekarang sudah terkumpul banyak sekali. Di antaranya begini, ingin membuat inovasinya apa? Pengembangannya apa supaya saya bisa punya duit? Wes ndonga, wes sholat, wes dzikir, wes maca Quran, saya ini edaran. Rebone alhamdulillah. Setelah kita usaha ikhtiar ke macamnya, wah gampang ya siapa? Mereka didukung doa tadi, sebesar tadi. Aku ini Pak, jiwa-jiwa itu langsung disanggupi. Padahal aku masjid itu 1 miliar. Langsung respon makanya keluar rekening pulau kirim 1 miliar. Ini namanya usaha. Jadi kendala dana itu sebenarnya klasik dimanapun berada. Ada ranti kegiatan di dana piye jualnya. Seorang guru pramuka ingin outbound ke Tayu sana, ke pinggir pantai, anak-anak mau dipelajari tentang alam terbuka. Tapi jangan sampai bahaya seperti di Purworejo ya. Dia guru-guru pramuka itu jangan sampai membuat anak menyusuri sungai, walau kabel mati 10. Jangan sampai gitu. Anak dibawa ke sana. Guru pramuka itu dana sidik dana ke 5 juta. Nah, pandai-pandailah membuat trik. Anak-anak kita persiapkan sebaik-baiknya untuk ujian SKU di sana, di Puncel, pinggir pantai. Tapi dana belum ada. Sekarang yang sekiranya punya dana, kita dalam 1 bulan ini mencari dana. Matur pada orang tua masing-masing. Nanti siapa yang bisa bantu silakan. Saya butuh kendaraan Elf 5 untuk ke sana. Orang tua siswa dilibatkan. Anak matur bapaknya seneng, orang tuanya seneng. Oh iya kan, terus tak siain mobil loro kan. Oh, isbi loro Elf. Sak sopiri. Nanti ada lagi yang matur orang tua pas di dalam naik. Silainnya, jangan sih kita terus tak silain dulu. Kan seneng. Yang namanya orang tua itu kalau ada keterkaitan siswa di sini dilibatkan, orang tua seneng sekali. Saya konsumnya belum ada yang matur boleh catering. Orang tua yang punya catering, ini menyumbang catering hari ini konsumsi dari sana. Maka orang pembina pramuka yang semacam itu nanti orang bisa inovasi pengembangan, bisa berusaha berikhtiar. Ya, jadi usaha dana itu bagaimana caranya pinter-pinternya ustadz, guru untuk menggalang dana. Saya waktu mendirikan SMK Ma'arif Kudus Raditya pengurus top. Tapi begitu ditawarkan orang sing makan tanah sidik, oh sedikit sekolah. Setelah bangun kita umumkan wong NU bangun diumumkan NU bangun SMK Ma'arif. Wah, sekarang jadi SMK terbesar di Kudus. Mobil puluhan, gedungnya wakil sudah sudah manajemen ISO dan jadi rujukan Jawa Tengah Ma'arif Kudus. Dan sekarang menjadi Ma'arif 1, Ma'arif 2, Ma'arif 3. Asalnya nanti duit gitu ya. Jadi mau diusahakan. Ya, terus ya silakan Pak Yudi. Teman saya, terima kasih atas jawabannya. Tapi ketika
lembaga tersebut ingin mandiri dalam segi finansial, apakah sebuah perencanaan dan lain-lain itu bisa ditunda dulu, atau memang kan ingin saya sebuah lembaga itu memang semua dana baik dari bangunan fisik dan lain-lain itu dari pribadi mandiri lembaga tersebut gitu loh Pak. Seperti mungkin kemarin dijelaskan oleh Pak Wagiman sendiri bahwasanya ya istilahnya malu gitu loh kalau kita minta istilahnya gitu. Ya. Itu menanggapinya seperti apa? Oke, makasih Pak Ayudin. Jadi bisa ditunda. Jadi kalau kita ingin mandiri, tidak merepotkan orang lain, tidak melibatkan kesana kemari, udah usah minta-minta, bisa dengan awak diri, opor PP untuk awak dewe. Nah, boleh. Caranya buat perencanaan step-step. Tahun ini kita punya wali santri 800. Kita dari wali santri saja, tidak usah minta-minta keluar. Ya, dari wali santri saya ikhlasi, pas sambangan saya ikhlasi. Bangun ini targetnya kita 5 tahun jadi. Membuat lab atau buat apa mereka. Dananya itu saja. Infak ini infak sir, tidak dipaksakan. Pun deket tentukan berikut dengan infak pinter pun berapapun tidak masalah. Nah, posing memang ingin akhirat besar, tabungan akhiratnya besar, ngemplung aku 1 juta, aku 500, aku 200. Nah, sing sugih iman duit dari kemudiannya ini kalau bingung juga mau. Tapi orang yang biasanya berafiliasi ke agama, orang beriman. Ya, orang beriman. Nah, kata jadi itu Pak Gede bisa dicapai dengan awak dewe ini. Kita mandiri, tidak usah keluar. Saya minta sampai di luar. Kita di sini. Dari kita menyisihkan sisa-sisa dana di pondok ini, kemudian dari orang tua yang sambangan yang datang, silakan 5 tahun saja. Jadi tinggal klarifikasi nama. Tapi kalau kita tidak usaha, tadi yang pasif, orang yang pasif, lah kita jadi orang jadi. Kalau kita tidak bergerak, harus ada tindakan action, namanya ikhtiar atau usaha. Jadi Allah menganjurkan kita wajib usaha. Sing penting halal, sing penting tidak mengganggu orang lain. Ya, oke, itu Pak Gede. Yang lain, monggo. Dari mana sebutkan? Di waktu sampai jam berapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Hamida, saya dari Ketumudi, verifikasi dari PTI 2 Mulia. Pertanyaan saya begini Pak, bagaimana menyikapi atau apa yang harus kita lakukan ketika kita membuat sebuah perencanaan kegiatan, kemudian tiba-tiba kegiatan itu di luar dugaan Pak. Bagaimana? Terima kasih. Ya, maksudnya di luar gagal. Oke, baik Bapak dan sekalian, pertanyaan yang bagus dari Mulia. Kita sudah membuat perencanaan yang sangat bagus sekali, tapi pada akhirnya kok gagal. Tidak ada istilah gagal, tapi sukses yang tertunda. Ya, kita jangan begitu, sukses yang tertunda, karena Allah memberikan takdir lain, ada hikmahnya. Oh, kita diinjil, dilaksanakan saya ki, dilaksanakan pemerintah, maka kamu ditutup, maka membahasnya ditutup, oh, yang gagal, ono hikmai. Aku target pengumuman kurus sing datang uang bisa kumpulan. Nah, ditunda. Setelah ditunda diumumkan di masjid itu, misalkan ziarah ditunda sampai nanti ada pengumuman pemerintah, makom-makom dibuka dan virus corona sudah tidak ada di Indonesia. Setelah diumumkan sudah tidak ada, uang daftar lebih dari 40, bingung banget. Itu udah biar nampung. Yang pun jadi nomor 5, petang 45 tak jadi petang 10 bisa dan negara benar. Nah, terus diumumkan pimpinan. Ini kita sampai 40 saja di Bapak Ibu, nanti kita tunda yang lainnya besok saja.
Kalau ada yang sekiranya mundur, boleh menggantikan. Yang kebetulan, kalau kan ada itu nak bersakit itu lagi mundur. Ripun jadi rencana dari ingin aneh ya, mana corona niku. Nah itu sing lima iso masuk. Alhamdulillah, Allah hikmah bareng ono corona melebihi 40 ada hikmah tersendiri. Jadi Allah itu membuat takdir yang kita tidak tahu. Gini kok ditunda ya Allah, ternyata itu Gusti Allah memberi kebijakan kan konsider zakat pentingku. Nanti kita kan tak berangkat mau ngomong dulu. Contoh bibit kita ya. Ya oke, yang lain masih 1 menit itu. Kelewat 2 menit. Mohon maaf Bapak dan Ibu, rekan-rekan kami, jadi kami salam dulu kami di Yayasan saya mohon maaf kalau saya menyampaikan materi ini ada yang kurang berkenan. Saya tidak orang pandai, saya tidak sama, masih belajar, kita sharing. Walaupun sedikit yang saya bicarakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri pada panitia dan mohon maaf kurang saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.